Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya Pratama Rinto akan membahas mengenai mengapa kapal tidak patah, khususnya tidak patah menjadi dua. Setelah menghitung penyebaran gaya lintang dan momen air tenang, dilanjutkan membuat grafik gaya lintang dan momen air tenang. Berdasarkan gambar tersebut, didapatkan untuk yang garis warna hijau merupakan gaya beratnya, lalu garis warna hitam merupakan gaya angkatnya, hitam yang atas, lalu yang di tengah ada namanya yang warna merah merupakan superposisi. Lalu untuk yang garis warna hitam yang bagian tengah di situ merupakan gaya lintang dan yang warna oranye merupakan momennya sendiri. Jadi di sini untuk yang garis warna hitam ini merupakan gaya lintang. Lalu untuk yang garis warna oranye di sini merupakan momen dari hasil gaya lintang tersebut dilanjutkan ke perhitungan momennya. Untuk pengecekannya apakah perhitungannya tepat atau tidak, yaitu dengan cara melihat titik nol pada gaya lintang. Titik nol pada gaya lintang apakah sudah sesuai, yaitu ketika momennya paling besar. Ketika di sini momennya paling besar, maka di sini telah sesuai untuk gaya lintang dan momen air tenangnya. Apabila tidak sesuai seperti ini, maka ada yang salah. Sehingga harus perlu dilakukan perhitungan ulang apabila tidak sesuai. Apabila telah sesuai, kita lanjutkan lagi setelah didapatkan grafik gaya lintang dan momen air tenang, maka kita lanjutkan untuk menghitung gaya lintang dan momen pada air bergelombang. Yang tadi ketika air tenang, yang sekarang air bergelombang. Ini sesuai peraturan klasifikasi, di sini menggunakan klasifikasi Biro Klasifikasi Indonesia. Untuk momen ketika air bergelombang, MT di situ adalah MSW plus MWV. MT itu momen total atau total bending moment, yaitu MSW atau still water bending moment atau momen ketika air tenang ditambah MWV, yaitu vertical wave bending moment, di mana di sini untuk hasilnya yaitu ketika positif itu merupakan tanda dari Hawking, ketika negatif yaitu tanda dari sagging. Lalu untuk rumusnya untuk MWV adalah L kuadrat dikali B dikali C0 dikali C1 CL dan CM, di mana untuk C0-nya 10,75 dikurangi 300 min L dan seterusnya. Lalu C1-nya itu tergantung Hawking atau sagging. Kalau Hawking condition nanti 0,19 kali CB untuk C1-nya, kalau sagging condition min 0,19 min 0,11 dikali CB plus 0,7. Untuk CL-nya 1 ketika kapalnya L-nya lebih besar dari 90 meter. Untuk CM sendiri merupakan distribution factor, di mana tergantung dari Hawking dan sagging condition. Kalau Hawking condition nanti tergantung X per L-nya di angka berapa. Apabila kurang dari 0,4 maka Hawking condition untuk CMH atau distribusi faktornya tersebut 2,5 dikali X per L. Kalau untuk kontrusi antara 0,4 sampai 0,65 maka CMH-nya 1. Ketika lebih dari 0,65 X per L-nya maka CMH-nya 1 min X per L dibagi 0,35. Untuk sagging juga dengan cara yang sama. Sehingga didapatkan untuk grafik kondisi sagging yaitu pada gambar di depan ini, yaitu yang warna merah merupakan MT, lalu yang warna hijau merupakan MSW, dan yang warna biru merupakan MWV. Selanjutnya yaitu ada grafik kondisi Hawking, di mana di sini untuk yang warna hijau merupakan MSW, yaitu momen ketika air tenang, lalu ada MWV ketika yang warna biru, dan yang warna merah merupakan momen totalnya. Lalu selanjutnya terdapat pemeriksaan kekuatan kapal. Sesuai dengan pembahasan di awal sendiri ada namanya pengecekan, ada namanya kekuatan kapal tersebut dicek dari tegangan, modulus, dan momen inersia. Jadi di sini yang pertama kita cek untuk tegangannya dulu, yaitu ketika pada kondisi air tenang, kondisi Hawking, dan kondisi sagging. Di mana yang pertama di sini kondisi air tenang dianggap momen maksimum di midshipnya, karena memang ini hanya pendekatan. Berbeda ketika kalian menghitung kapal secara utuh nanti ya per frame, lalu nanti untuk momennya ya dihitung satu-satu per frame-nya. Kalau ini pendekatan, kita anggap untuk modulus yang dipakai adalah modulus ketika di midship. Ya di sini dihitung MSW maksimal, yaitu didapatkan min 3
3.330 ton meter atau 3.320 kg sentimeter. Jadi di sini geladak mengalami beban tarik, lalu alas mengalami beban tekan. Untuk tegangan di geladaknya sendiri yaitu momen maksimumnya yaitu yang sesuai dengan di perhitungan yang di atasnya tersebut yaitu min 33 min 33,256,427,95 lalu dibagi modulusnya. Modulusnya di sini modulus ketika di midship yaitu 3576957 sehingga didapatkan untuk tegangan di geladaknya itu 92,832 kg per cm kuadrat. Lalu untuk tegangan di alasnya di situ menggunakan untuk momennya menggunakan momen maksimalnya yaitu yang sama 33,256,427,95 sedangkan untuk modulusnya di situ menggunakan modulus alas. Modulus alas didapatkan 4635882 untuk modulus alasnya sehingga didapatkan untuk tegangannya hanya sebesar 71,627. Lalu ketika kondisi Hawking di sini tegangan dengan menggunakan momen 22713 ton meter didapatkan tegangan di geladaknya sebesar 634 kg per cm kuadrat dan untuk tegangan di alasnya 489 kg per cm kuadrat ketika kondisi Hawking. Dimana ketika kondisi Hawking di sini tegangan geladaknya termasuk lebih besar daripada tegangan di alasnya. Lalu pada kondisi sagging sendiri di sini dengan momen 25042,43 ton meter, maka didapatkan tegangan di geladaknya 700,1042, lalu tegangan di alasnya 540,187. Di sini merupakan tegangannya. Lalu dilanjutkan untuk tegangan izinnya seperti apa. Jadi untuk tegangan izinnya menggunakan pendekatan di Biro Klasifikasi Indonesia sendiri, di mana didapatkan untuk tegangan izin yaitu 175 Newton per milimeter kuadrat atau kalau dijadikan kilogram per centimeter kuadrat adalah 1783,89 kg per centimeter kuadrat. Di mana untuk tiap-tiap tegangan di tiap-tiap kondisi, baik air tenang, Hawking, sagging, baik di geladak maupun di alas tersebut masih di bawah tegangan minimum, yaitu masih di bawah 1783,89. Sehingga untuk tegangan di geladak dan tegangan di alas pada semua kondisi air tenang dan kondisi Hawking sagging memenuhi persyaratan dari BKI. Yang kedua kita cek adalah modulus. C dari BKI sendiri untuk modulus minimalnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus K dikali C0 L kuadrat B CB plus 0,7 dikali 10 pangkat min 5 meter kubik satuannya nanti. Lalu setelah dihitung sehingga untuk modulus minimalnya adalah 225099,229 cm kubik. Dari perhitungan konstruksi desain kapal diperoleh untuk modulus di alas dan modulus di geladak adalah kalau untuk di alasnya 4635882, lalu di geladaknya 3576957,66. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk modulus di alas dan geladak lebih besar daripada modulus minimal. Sehingga dikatakan bahwa untuk pengecekan modulus telah memenuhi dari persyaratan. Yang terakhir adalah tentang momen inersia, di mana momen inersia minimum pada daerah midship yaitu IY atau momen inersia minimumnya didapatkan angka 7,17 meter pangkat 4 atau kalau dijadikan cm pangkat 4 yaitu 717841,442,7 cm pangkat 4, di mana untuk momen inersia dari perhitungan adalah 103251158,9 cm pangkat 4. Momen inersia dari kapal memenuhi ketentuan BKI karena lebih besar dari momen inersia minimum. Kesimpulan perhitungan kekuatan memanjang kapal ini yaitu dari perhitungan tegangan, modulus, dan momen inersia pada konstruksi desain kapal memenuhi persyaratan yang ditetapkan Biro Klasifikasi Indonesia, sehingga kapal tersebut dinyatakan kuat secara kekuatan memanjang kapal sehingga tidak mudah patah ketika ada baik beban di internal maupun beban dari gelombang. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.